Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan menerangkan tentang trigonometri kelas 10 bagian ke-19 yang berjudul grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangen X. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang cara menggambar grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Berikut penjelasannya. Jika grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X digambar dengan lingkaran satuan, maka akan tampak seperti video berikut. Nah, perhatikan videonya. Yang warna merah merupakan grafik Y sama dengan sin X. Yang warna biru merupakan grafik Y sama dengan cos X. Ini merah. Merupakan grafik Y sama dengan sin X. Sedangkan yang warna biru ini merupakan grafik Y sama dengan cos X. Nah, sedangkan yang warna hitam ini merupakan grafik Y sama dengan tangen X. Nah, jadi kalau ketiga grafik ini digambar dalam satu bidang gambar bersamaan, akan tampak seperti video tadi. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa di sini sudutnya saya batasi hanya dari 0 derajat sampai dengan 540 derajat. Ini. Oke, nah bagaimana cara menggambarnya? Dalam kertas milimeter block, begini penjelasannya. Nah, untuk menggambar grafik Y sama dengan, untuk menggambar grafik fx sama dengan sin x, untuk x dari 0 sampai dengan 2 pi radian, akan dipilih x tertentu. Tujuannya memudahkan dalam penggambaran grafiknya. Nah, sekarang perhatikan tabel perbandingan trigonometri Y sama dengan sin x berikut. Ini x sama dengan 0, kemudian pi per 6, pi per 3, sampai dengan, kemudian pi per 2, 2 pi per 3, 5 pi per 6, pi, 7 pi per 6, 4 pi per 3, 3 pi per 2, 5 pi per 3, 11 pi per 6, dan 2 pi. Nah, nilai-nilai X di sini dipilih yang memudahkan penggambar untuk menggambar grafik Y sama dengan sin X-nya. Nah, Anda bisa mengubahnya dulu menjadi derajat. Ini 0 derajat tetap. Kemudian di sini pi per 6 radian adalah 30 derajat. Ini 60 derajat. Kemudian pi per 2 yaitu 90 derajat. Lalu 120 derajat. Kemudian 5 pi per 6 adalah 150 derajat. Pi adalah 180 derajat. Kemudian 7 pi per 6 adalah 210 derajat. Dan 4 pi per 3 adalah 240 derajat. 3 pi per 2 adalah 270 derajat. Kemudian 5 pi per 3 adalah 300 derajat. Dan 11 pi per 6 merupakan 330 derajat. Serta 2 pi adalah 360 derajat. Nah, kita mengetahui bahwa saat X-nya adalah 0 derajat, maka Y sin 0 adalah 0. Dan saat X-nya 30 derajat, maka nilai sin-nya adalah setengah. Kemudian, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1, dan sin 120 derajat adalah setengah akar 3, kemudian sin 150 derajat adalah setengah,
dan sin 180 derajat adalah 0. Kemudian saat X-nya sama dengan 210 derajat, maka sin 210 derajat adalah min setengah. Dan saat X-nya 240 derajat, nilai sin 240 derajat adalah min setengah akar 3. Dan untuk X 270 derajat, maka nilai sin 270 derajat adalah min 1. Kemudian naik lagi, saat X-nya sama dengan 300 derajat, maka sin 300 derajat adalah min setengah akar 3. Dan saat X-nya 330 derajat adalah nilai sin 330 derajat adalah min setengah. Dan saat X-nya sama dengan 360 derajat, sin 360 derajat adalah 0. Nah, sekarang cara menggambar adalah sebagai berikut. Karena grafik ini digambar pada kertas milimeter blok, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama pada sumbu X, dan yang kedua adalah pada sumbu Y. Sekarang, pada sumbu X, berilah jarak yang tetap untuk setiap pi per 6 pada gambar. Sebagai contoh, setiap pi per 6 pada sumbu X diberi jarak 1 cm. Jadi maksudnya begini, dari 0,0, dari titik 0,0 ke titik pi per 6,0, ini diberi jarak 1 cm. Oke. Kemudian dari pi per 6, nah ini melompatnya setiap pi per 6, ini 2 pi per 6, kemudian pi per 2 dapat ditulis menjadi 3 pi per 6, kemudian 2 pi per 3 dapat Anda tulis sebagai 4 pi per 6, kemudian 5 pi per 6, ada 5 pi per 6, dan pi adalah 6 pi per 6, dan seterusnya sampai dengan 2 pi. Kemudian jarak dari pi per 6 sampai dengan 2 pi per 6 ini adalah 1 cm. Demikian seterusnya dari 2 pi per 6 sampai dengan 3 pi per 6, 1 cm. Dan 3 pi per 6 sampai dengan 4 pi per 6 adalah 1 cm. Demikian seterusnya sampai dengan 2 pi per 6. Nah, inilah maksud dari poin yang pertama. Kemudian pada poin yang kedua, pada sumbu Y dari titik A 0,0, berilah jarak yang tetap untuk setiap setengah satuan ke atas dan ke bawah. Sebagai contoh, setengah satuan diberi jarak 1 cm. Maksudnya begini. Dari titik 0,0 ke titik 0,5, ini Anda beri jarak 1 cm. Kemudian dari titik 0,5 ke titik 0,1, Anda beri jarak 1 cm. Nah, kemudian ada kasus yang khusus, yaitu pada poin ketiga, untuk titik 0,5 akar 3 dan 0, min setengah akar 3. Jadi yang ini, kemudian yang ini. Nah, jika pada sumbu Y setiap setengah satuan diberi jarak 1 cm, maka dari titik 0,5 ke titik 0, setengah akar 3 ini Anda beri jarak 0,5. Nah, jadi dari 0,5 dari titik 0,5 sampai dengan 0, setengah akar 3 ini Anda beri jarak 0,5 cm. Kemudian dari jarak 0, setengah akar 3 sampai ke 0,1 Anda beri jarak juga 0,5 cm. Supaya memudahkan Anda dalam menggambar grafiknya di kertas milimeter blok. Nah, pernyataan kedua pada poin ketiga juga berlaku untuk yang negatif. Artinya dari titik 0, min setengah ke titik 0, min setengah akar 3, kemudian dari titik 0, min setengah akar 3 ke titik 0, min 1 juga Anda beri jarak masing-masing 0,5 cm. Nah, berikutnya adalah sebagai berikut. Kalau 3 langkah pertama sudah Anda lakukan, maka hubungkan setiap nilai X dan Y yang ada pada tabel kita yang sebelumnya, ini tabelnya, ke koordinat kartesius secara bersesuaian. Akibatnya diperoleh koordinat dari titik A sampai dengan M nanti. Nah, sekarang kalau koordinat A sampai M sudah diperoleh, maka hubungkan setiap
koordinat tersebut pada saat dihubungkan tidak usah menggunakan penggaris. Jadi ini mulus saja, tidak usah menggunakan penggaris. Oke, ini saja. Nah, seperti ini. Loh, perhatikan, di sini memang nampak tidak mulus. Hal ini wajar karena ada getaran dari tangan Anda yang sebagai penggambar. Kalau mau mulus, silakan menggunakan program. Oke, kita lanjut ke dalam Y sama dengan cos X. Nah, untuk penggambaran grafik Y sama dengan cos X, prinsipnya mirip seperti penggambaran grafik Fx sama dengan sin X. Nah, di sini nilai-nilai X-nya dipilihkan yang tertentu supaya memudahkan Anda dalam menggambar, yaitu 0, pi per 6, pi per 3, pi per 2, 2 pi per 3, 5 pi per 6, pi, 7 pi per 6, 4 pi per 3, 3 pi per 2, 5 pi per 3, 11 pi per 6, dan juga 2 pi. Nah, ini bisa Anda ubah dulu dalam derajat. Ini 0 derajat. Pi per 6 sama dengan 30 derajat. Pi per 3 sama dengan 60 derajat. Pi per 2 sama dengan 90 derajat. 2 pi per 3 sama dengan 120 derajat. 5 pi per 6 sama dengan 150 derajat. Pi sama dengan 180 derajat. 7 pi per 6 sama dengan 210 derajat. 4 pi per 3 sama dengan 240 derajat. 3 pi per 2 sama dengan 270 derajat. 5 pi per 3 sama dengan 300 derajat. 11 pi per 6 sama dengan 330 derajat. Serta 2 pi adalah 360 derajat. Nah, kemudian saat X-nya sama dengan 0 derajat, maka cos 0 derajat adalah 1. Saat X-nya sama dengan 30 derajat, maka cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Saat X-nya sama dengan 60 derajat, maka cos 60 derajat adalah setengah. Saat X-nya sama dengan 90 derajat, cos 90 derajat adalah 0. Nah, kemudian nilai-nilai di kuadran 2, di sini dari 120 derajat sampai dengan dari 120 derajat sampai 180 derajat dapat Anda gunakan sudut berelasi untuk kuadran 2. Nanti videonya akan saya berikan di deskripsi. Nah, kemudian yang kuadran 3 ini. Oke. Dari mana min setengah akar 3, min setengah dan 0 ada di sudut berelasi pada kuadran 3. Nanti linknya akan diberikan di deskripsi. Nilainya yaitu min setengah akar 3, min setengah, dan 0. Kemudian pada kuadran 4 juga sama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam cara penggambarannya sebagai berikut. Nah, kalau Anda perhatikan, grafik Y sama dengan cos X dan grafik Y sama dengan sin X pada slide-slide sebelumnya, ini tidak terbatas X-nya maksudnya. Artinya adalah dapat diteruskan sampai dengan 2 pi. Namun, untuk yang dasar, biasanya diminta adalah menggambar sampai dengan 2 pi saja. Nah, caranya sebagai berikut. Pada sumbu X, berilah jaringan tetap untuk setiap pi per 6 pada gambar. Sebagai contoh, setiap pi per 6 pada sumbu X diberi jarak 1 cm. Nah, ini mirip seperti penggambaran grafik Y sama dengan sin X tadi. Dari titik 0,0 sampai titik pi per 6,0, ini Anda beri jarak 1 cm. Kemudian, kita beri jarak yang tetap untuk dari pi per 6, ini adalah 2 pi per 6. Di sini kita punya 3 pi per 6, kemudian 4 pi per 6, dan seterusnya sampai dengan 2 pi di sini. Atau di sini dapat dinyatakan sebagai 12 pi per 6. Nah, dari pi per 6 sampai dengan 2 pi per 6, ini ada beri jarak 1 cm. Ini. Kemudian dari 2 pi per 6 sampai dengan 3 pi per 6 juga sama, ada beri jarak 1 cm. Demikian seterusnya sampai dengan 12 pi per 6. Inilah maksud dari poin pertama.
Nah, kemudian pada poin yang kedua, oke, pada sumbu Y dari titik 0,0, berilah jarak yang tetap untuk setiap setengah satuan ke atas dan setengah satuan ke bawah. Sebagai contoh, setiap setengah satuan diberi jarak 1 cm. Maksudnya begini, dari titik 0,0 ke titik 0, setengah, ini ada berjarak 1 cm. Kemudian, ini kan berjarak setengah satuan. Ke atasnya pun juga setengah satuan, maka di sini adalah 1. Jaraknya pun sama, yaitu 1 cm. Kemudian ke bawah, dari 0,0 ke 0, min setengah. Ini juga 1 cm. Anda turun dengan jarak yang sama, yaitu 0, min 1. Dan jarak sebenarnya adalah 1 cm. Nah, namun inilah maksud dari poin yang kedua. Nah, untuk titik khusus, yaitu 0, setengah akar 3 dan 0, min setengah akar 3, kalau pada sumbu Y, setiap setengah satuan diberikan jarak 1 cm, maka dari titik 0, setengah ke titik 0, setengah akar 3, Anda beri jarak setengah cm. Sehingga jarak dari 0, setengah akar 3 ke 0,1 berjarak setengah cm juga. Nah, hal tersebut juga berlaku dari titik 0, min setengah ke titik 0, min setengah akar 3, kemudian dari 0, min setengah akar 3 ke titik 0, min 1. Nah, kalau ketiga langkah ini sudah Anda lakukan, maka hubungkan setiap nilai-nilai X dan Y yang ada pada tabel koordinat kartesius, yang ada pada tabel ini, ke dalam koordinat kartesius secara bersesuaian. Nah, akibatnya didapatlah koordinat A sampai dengan M. Seperti ini. Oke. Kalau koordinat A sampai M sudah diperoleh, maka hubungkan setiap koordinat tersebut. Pada saat dihubungkan, Anda tidak usah menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Jadi ini mulus saja, seperti ini. Mengalir saja. Nah, seperti ini. Oke. Perhatikan tidak menggunakan penggaris, dan sekalipun di sini ada seperti tidak mulus, ya ini wajar karena mungkin faktor getaran, atau mungkin juga karena keringat, atau karena terselip tadi saat saya menggambarnya. Oke, nah kalau mau mulus silakan menggunakan aplikasi atau software. Nah, inilah penggambaran untuk grafik Y sama dengan cos X. Kemudian penggambaran untuk Y sama dengan tangan X sebagai berikut. Nah, untuk penggambaran grafik fx sama dengan tangan X, ini saya batasi dari 0 sampai dengan 2pi saja untuk X-nya. Nah, kemudian saya akan pilih X tertentu. Tujuannya memudahkan Anda dalam menggambar grafiknya. X-nya adalah 0 derajat, 0 radian, pi per 4 radian, pi per 2 radian, 3 pi per 4 radian, pi radian, 5 pi per 4 radian, 3 pi per 2 radian, 7 pi per 4 radian, dan 2 pi radian. Nah, ini dapat Anda rubah dalam derajat menjadi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, kemudian 270 derajat, dan 315 derajat, serta 360 derajat. Nah, kemudian untuk X 0 derajat, tangan 0 derajat adalah 0, dan tangan 45 derajat adalah 1, dan tangan 90 derajat adalah tidak terdefinisi, dan tangan 135 derajat adalah min 1, dan tangan 180 derajat adalah 0, dan tangan 225 derajat adalah 1, dan tangan 270 derajat adalah tidak terdefinisi, dan tangan 315 derajat adalah tidak min 1, dan tangan 360 derajat adalah 0. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafiknya? Sebagai berikut. Kalau perhatikan beberapa hal dalam penggambaran grafik Y sama dengan tangan X.
jika digambar di milimeter blok. Pada sumbu X, beri jarak yang tetap untuk setiap pi per 4 satuan. Nah, sebagai contoh, beri jarak 2 cm untuk setiap pi per 4 satuan. Artinya adalah dari titik 0,0 ke titik 0, pi per 4,0, kemudian dari pi per 4,0, ini Anda beri jarak lagi pi per 4 satuan juga, maka di sini menjadi pi per 2. Ini pi per 4, ini 2 pi per 4, 3 pi per 4, 4 pi per 4, kemudian 5 pi per 4, dan seterusnya sampai dengan 8 pi per 4. Nah, kemudian masing-masingnya ini Anda beri jarak 2 cm. Seperti ini. Jika seterusnya, ini adalah 2 cm juga. Nah, kemudian inilah maksud dari poin yang pertama. Poin yang kedua, pada sumbu Y, Anda beri jarak yang tetap untuk setiap satu satuan. Sebagai contoh, untuk setiap satu satuan, Anda beri jarak 2 cm. Artinya adalah dari titik 0,0 ke titik 0,1, ini Anda beri jarak 2 cm juga. Kemudian 1 ke 2, 0,1 ke 0,2, juga 2 cm, dan seterusnya. Kemudian dari titik 0,0 ke titik 0,-1, ini Anda beri jarak juga 2 cm. Dari titik 0,-1 ke titik 0,-2, Anda berjarak juga 2 cm. Nah, kemudian kita di sini melihat pada tabel, pada X sama dengan pi per 2 atau X sama dengan 90 derajat, nilai tangannya adalah tidak terdefinisi. Dan pada X sama dengan 3 pi per 2 radian atau X sama dengan 270 derajat, nilai tangannya tidak terdefinisi juga. Artinya, Anda harus menggambar garis X sama dengan pi per 2 radian dan garis X sama dengan 3 pi per 2 radian. Nah, garis vertikal ini disebut sebagai asimtot tegak untuk Y sama dengan tangan X. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya tangan X untuk X yang semakin mendekati pi per 2 radian atau 3 pi per 2 radian, maka jaraknya ini antara Y sama dengan tangan X dengan X sama dengan pi per 2 ini akan semakin lama semakin dekat. Semakin lama ini akan semakin dekat, tetapi tidak pernah bersinggungan. Itulah arti dari asimtot. Oke. Nah, setelah Anda melakukan poin pertama dan poin kedua, serta poin ketiga, Anda bisa menghubungkan setiap nilainya dari A sampai dengan B dulu, ini Anda hubungkan, lalu Anda gambar begini. Tidak usah menggunakan penggaris. Oke. Nah, kemudian dari sini juga Anda hubungkan juga dari C, D, dan E, Anda akan mendapat. Kemudian Anda hubungkan, tapi untuk menghubungkannya tidak usah menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Kemudian pada kuadran yang keempat, ini Anda hubungkan juga, Anda akan mendapatkan nilai titik F dan titik G. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, inilah cara menggambar grafik fungsi trigonometri dasar sin X, cos X, dan tangen X. Nah, demikian pembahasan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan kalau video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta Anda boleh menyebarkan ke teman-teman Anda juga. Saya Widiatmo Kurniadi, semoga Anda sehat selalu.